Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di majelis ilmu, tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kita berkumpul di salah satu bulan di antara bulan-bulan haram, bulan yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya, maka sebagian ulama di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa maksiat yang dilakukan di bulan-bulan ini dosanya dilipat gandakan sebagaimana pahala dilipat gandakan. Ya. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan tidak. Yang namanya dosa tidak akan dilipat gandakan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in hamma bi sayyi'atin fa'amilaha kutiba laha sayyi'atan wahidah." Barang siapa yang ingin berbuat keburukan kemudian dia amalkan, maka cukup ditulis satu keburukan saja. Namun tentu berbeda antara satu dosa yang dilakukan di bulan haram dengan dosa yang dilakukan di selain bulan haram. Ya. Siksanya, kualitas siksanya akan berbeda. Sebagaimana ya, kalau kita lihat ya, ada orang yang bisa memukul biasa-biasa saja dengan orang yang kalau pukulannya sama dengan tinju internasional. Sama-sama sekali pukulan tapi kualitasnya berbeda. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja bahwa bisa jadi benar yang dikatakan oleh para ulama bahwa dosanya tidak dilipat gandakan, tapi tentu kualitas siksaannya akan berbeda. Oleh karenanya hendaknya kita berusaha untuk menghindari dosa di bulan-bulan haram ini ya, dan kita perbanyak ibadah karena pahalanya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu adab berkaitan dengan adab an-nuzhah was safar, yaitu adab an-nuzhah was safar. Ya, adab berkaitan dengan safar. Dan kali ini mungkin akan jadikan referensi utamanya adalah Al-Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Ali Al-Abdani. Ya, karena ini ada rasa lebih lengkap dari pembahasan Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, tapi kurang lebih sama, mirip, tapi ada tambahan-tambahan yang lain. Kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa manusia ini banyak sekali kebutuhannya kepada safar. Ya, baik untuk
melaksanakan suatu kebutuhan duniawi atau ukhrawi. Dan safar ini bisa terpuji, bisa tercela, atau safar ini bisa dikatakan positif atau negatif. Safar yang terpuji adalah safar yang dilakukan untuk ta'ammul fi khalqillah, memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, silaturahim, ziarah kepada saudara atau yang semisalnya. Dan positif juga karena ini akan memberikan efek positif kepada badan dan jiwa kita. Walaupun di sini Syekh menukilkan hadis ya, safiru tasihhu wa taghnamu. Bersafarlah kalian maka kalian akan sehat. Ini hadisnya lemah. Bahkan kata Imam Al-Albani rahimahullah taala, sanaduhu halik. Sanadnya itu binasa, ini bukan lemah lagi. Sanadnya binasa, hancur. Subhanallah. Ya, sampai sebagian ulama ketika memberikan komentar hadis seperti itu. Ya, dan ini bukan karena untuk menggibah, tapi karena memang di sana ada perawi-perawi yang dinilai lemah. Di antaranya adalah Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini orang yang dikenal kelemahannya, terutama ketika buku-bukunya sudah terbakar. Ya, karena memang ada sebagian orang yang dia kuat hafalannya dari segi hafalan, ya kuat hadisnya dari segi hafalan, ada yang kuat hadisnya dari segi tulisan. Ibnu Lahiyah ini termasuk orang yang lemah ketika periwayatan hadisnya dilakukan setelah buku-bukunya terbakar. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau pernah mengatakan ya, bahwa safar itu bisa dijadikan sarana untuk mencari atau menambah kesehatan. Kalau yang banyak mumet Pak, banyak migrain, vertigo, safar. Ya, touring. Nah, ya, turun miring. Ya, safarnya santai-santai aja Pak ya, 40-60 Pak ya. Ya, karena kalau cepet-cepet capek juga kita. Beliau juga mengatakan wa yahtamil an yakuna al-amru bin nikahi hatman wa fi kulli al-hatmi min Allahir rusyd. Demikian juga perintah untuk nikah itu bisa jadi wajib. Ya, jadi tadi beliau mengatakan wa inna ma hadza dalalatul la hatman an yusafir li talabi sihhatin wa rizq. Ya, jadi Imam Syafi'i memandang hadis yang tadi disebutkan sanadnya bagus. Jadi ini biasa ya. Sebagian ulama memandang hadis lemah, ada yang memandang hadis ya kuat atau hasan. Imam Syafi'i termasuk orang yang memandang hadis tadi itu kuat. Ya, namun Allah alam yang lebih tepat ini hadisnya lemah. Kata beliau, hadis tadi itu perintahnya bukan untuk kewajiban, tapi ini sebagai anjuran agar kita bisa mendapatkan kesehatan dan rizki dengan bersafar. Ya, oleh karenanya di antara kebiasaan orang-orang Quraisy mereka bersafar di musim dingin dan musim panas. Ya, musim panas kemana safarnya? Ke Syam. Ke Syam. Kenapa? Kalau ke Yaman panasnya luar biasa. Makanya mereka kalau musim panas ke Syam, ya Palestina, Ordon dan yang sebagainya. Kalau musim dingin ke Yaman. Musim dingin ke Yaman. Ya ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Nah, ini diantara keutamaan keluarga Bani Hashim. Ya, salah satu anak daripada Hashim ini
ini pandai mengelola hubungan. Karena sebelumnya orang-orang Quraisy ini, terutama Bani Hashim, dikenal dengan kefakirannya. Saking fakirnya mereka punya tempat khusus kalau orang sudah kelaparan berkumpul di sana menunggu kematian. Saking fakirnya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan mereka untuk bersafar, dan di antara sebab mereka diterima safarnya adalah karena mereka tetangga Ka'bah. Di zaman itu orang kalau bersafar siap-siap untuk dibegal, siap-siap untuk dirampok. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan awalam yaru annallaha, ya. Gimana itu? Yang jelas dia itu dikatakan wa yutakhattafun nasu haulahu. Ya, padahal di zaman itu biasanya mereka saling merampok satu sama yang lain. Jadi di zaman itu orang kalau melakukan safar siap-siap untuk dirampok. Makanya harus selalu dengan qawafil, dengan rombongan besar. Berbeda dengan orang-orang Quraisy, Bani Hashim ini, mereka safar dengan aman. Kenapa? Karena mereka punya tempat strategis yaitu Ka'bah. Ka'bah ini pertemuan antara orang Yaman dengan orang Syam. Sehingga mereka berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalau kalian mau selamat, kalau kalian mau aman melewati Ka'bah atau berjualan di sekitar Ka'bah, maka kalian harus memberikan kami kesempatan untuk safar lewat di tempat kalian. Ya, dengan delegasi seperti ini, ya, dengan kesepakatan dan pengiriman delegasi, akhirnya mereka mendapatkan keamanan untuk pergi kemana saja, di antaranya ke Syam dan ke Yaman. Sehingga Allah ingatkan nikmat ini, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Di antara kebiasaan orang-orang Quraisy adalah rihlah ke Syam dan ke Yaman di musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu hendaknya mereka menyembah Rabb Ka'bah ini. Ya, dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa orang Islam itu sama menyembah makhluk juga. Buktinya apa tuh? Ka'bah. Dan Anda masih ingat ketika Anda kerja di PT, ya ada orang Kristen ya menyampaikan seperti itu. Kalian juga sama orang muslim menyembah makhluk juga. Ya, kalau kita nggak paham jawabnya kan repot ya. Padahal Ka'bah itu hanya untuk menyatukan arah. Sehingga Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik Ka'bah ini. Bukan menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Nah, di dalam safar itu ada kesempatan untuk mencari rezeki. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa yahtamil an yakuna al-amru bin nikah hatman. Ya, bisa jadi juga perintah untuk nikah itu bersifat wajib, karena ini pembahasannya sebelumnya ada bahasan ini. Wa fi kullil hatmi minallahi rusydu. Qala wa qala ba'du ahli al-'ilmi al-amru kulluhu 'ala al-ibaha wad dalala 'ala rusydi hatta tujad ad-dalala 'ala annahu urida bil amri al-hatmu. Jadi Imam Syafi'i sedang membahas apa hukum asal dari perintah. Apakah hukum asal perintah itu wajib atau sunnah? Ya. Maka kata beliau, di setiap perintah dari Allah itu hukum asalnya adalah anjuran. Di antaranya beliau bawakan dalil tadi hadis. Sebagian ahli ilmu, sebagian ulama mengatakan di setiap perintah itu ya wajib, dan sebagian ulama mengatakan di setiap perintah itu ibahah. Ya, namun yang jelas minimalnya safar itu hukumnya sunnah. Safar itu hukumnya sunnah. Adapun nikah yang lebih tepat berkaitan dengan 5 hukum fikih. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ini berkaitan dengan pernikahan.
Oleh karenanya Imam Syafi'i beliau berkata juga, kalau tadi dalam kitab As-Sunanul Kubra, ya, di dalam kitab Diwan Syafi'i beliau pernah mengatakan tagharram 'anil awtani fi talabil ula. Menjadi orang asinglah dari negeri kalian, maksudnya keluarlah dari negeri kalian untuk mencari keutamaan. Wasafir fa fil asfari khamsu fawaid, dan bersafarlah karena di dalam safar itu ada 5 faedah. Yang pertama tafarruju hammin, yaitu menghilangkan kesedihan. Ya, kalau kita bersafar itu insya Allah masalah lupa. Jangankan ke safar, ya. Jangankan bersafar, goes saja masalah lupa. Ya, kalau sudah goes, masalah lupa. Walaupun nanti datang ke rumah, ya masalah lagi. Ya, kerja ingat lagi masalah. Cuman ya dengan kita keluar rumah, ya, apalagi dengan bersafar itu akan menghilangkan kesedihan. Ya, goes, apalagi menghilang kesedihan itu, ya, touring, ya, hiking, ya. Ini hal-hal yang positif jika memang bersih dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Waqtisabu masyisyatin. Kemudian faedah safar yang kedua, mendapatkan penghidupan, ma'isyah, mendapatkan rezeki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perbolehkan kita untuk berjualan ketika haji. Laisa 'alaikum junah an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari keutamaan karunia Allah terhadap kalian, yaitu dengan mencari rezeki ketika haji. Fa idza afadtum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Tapi kalau sudah selesai bertolak dari Arafat, maka perbanyaklah berzikir di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Kemudian yang ketiga wa ilmin, yaitu kita akan mendapatkan ilmu. Ya. Dan banyak para ulama yang mereka rela safar ribuan kilometer demi untuk mendapatkan, ya, ilmu. Jabir bin Abdullah safar ke mana? Andalus kalau tidak salah, melakukan perjalanan 1 bulan demi 1 hadis. Demikian juga Yahya bin Yahya Al-Laitsi, murid daripada Imam Malik, ya, safar sampai 5.000 kilometer, ya, 5.000 kilometer lebih dari Andalus, dari Spanyol ke Madinah jalan kaki. Subhanallah. Ya. Ketika beliau belajar, tiba-tiba datang rombongan apa? Gajah. Ya, dan di kota Madinah jarang sekali ada gajah. Jangankan rombongan gajah, 1 gajah saja jarang. Di zaman itu datang rombongan gajah, maka orang-orang keluar lihat gajah, kecuali ini 1. Ya. Maka kata Imam Malik, kenapa Anda tidak ikut gajah bersama mereka? Ya, kata beliau, saya kesini untuk lihat engkau wahai imam, bukan lihat gajah. 5.000 kilometer jalan cuma lihat gajah. Subhanallah. Maka beliau dudukkan di sisinya, kemudian beliau katakan kepada murid-muridnya, hadza talibul ilm, inilah penuntut ilmu sejati. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu adab. Dengan kita bersafar akan mendapatkan adab, terutama kalau kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, ya, orang-orang para ulama, para ahli ilmu yang adabnya sangat mulia. Ya, misalkan kita safar ke Madinah, antum rihlah umrah, maka sempatkan berkunjung ke rumah-rumah masyayikh. Ya, para masyayikh itu, para syekh itu sangat senang kalau dikunjungi oleh jemaah umrah. Makanya minta ke pembimbingnya, Ustaz bisa enggak nanti ana main ke rumah syekh siapa gitu, kenalan Ustaz. Coba seperti itu. Itu luar biasa. Kita akan mengambil bagaimana adabnya para masyayikh tersebut, pertama ketika di rumah atau ketika di masjid, ya. Itu luar biasa, sangat besar faedahnya. Ya. Misalkan Syekh Abdul Razak, apalagi kalau Syekh Abdul Razak, ya. Orang yang dikatakan oleh Syekh Rabi',
Kata beliau ini orang yang punya akhlak al-anbiya wal mursalin. Ya. Akhlak para nabi dan rasul ini ada pada orang ini. Subhanallah. Jadi memang sikap beliau itu tenang, ya, luar biasa, sangat bisa kita ambil faedahnya. Diam sajanya beliau itu bisa kita ambil faedah, apalagi kalau sudah berbicara. Ya. Namun beliau pernah mendapatkan pengajaran dari orang Indonesia. Beliau pernah dulu sholat di Masjid Nabawi, kemudian di depannya ada orang Indonesia. Ya. Dan dulu katanya sholat di Masjid Nabawi itu kurang lebih 3 juz. Ya. Beliau sebutkan pembagiannya. 2 rakaat pertama kalau nggak salah sejuz 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat berikutnya setengah dan seterusnya. Ya. Kemudian kata beliau, depan saya persis ada orang Indonesia. Ya. Dia sholat dari awal sampai akhir berdiri, padahal kakinya cuma satu, tanpa tongkat. Ya, kebayang kan? Sholat 3 jam, ini orang Indonesianya kakinya satu, mampu berdiri tanpa tongkat. Kata beliau, ini kalau ya bukan saya lihat dari jarak jauh, ini depan saya persis, soft depan saya persis, kata. Ya, maka orang Indonesia ini memberikan pelajaran kepada saya tanpa dia berbicara satu patah kata pun. Subhanallah. Ya, lihat semangatnya mereka atau semangatnya orang tersebut dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang keenam, wasuhbatu majidin. Kita akan mendapatkan teman yang baik ketika safar, karena dengan safar akan memperlihatkan akhlaqur rijal, akhlak sejati seorang muslim. Ini dari segi pujiannya, dari segi celaannya, ya. Safar ini dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab. Yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu wa syarabah. Dengan sebab safar, kadang orang jadi sulit untuk tidur, sulit untuk makan dan minum. Fa idza qada ahadukum nahmatahu min wajhihi falyu'ajjil ila ahlihi. Maka kalau kalian telah menyelesaikan kebutuhan kalian ketika safar, maka segera pulang. Kenapa? Karena safar itu bagian daripada azab. Jadi kalau sudah selesai segera pulang. Ya, walaupun itu safarnya sifatnya tanazzuh, ya, untuk refreshing atau yang semisalnya, kalau sudah selesai segera pulang. Jangan dilama-lama. Ya, karenanya berkata Syekh Abu Bakar, sungguh benar sabda Rasulullah SAW bahwa yang namanya safar ini merupakan bagian daripada azab, karena keletihannya, rasa takutnya, ya. Belum lagi banyak hal yang kita lihat di jalan, terkadang itu sangat mengenaskan. Ya, kita langsung bacakan adab-adab safar. Yang pertama yaitu lakukan istikharah. Kalau kita mau bersafar, disunnahkan untuk melakukan istikharah. Ya, Nabi SAW menganjurkan jika kita hendak melakukan suatu hal yang besar, lakukan istikharah. Disebutkan oleh seorang sahabat, karena Nabi SAW idza hadzabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau sudah ingin melakukan suatu hal yang besar, segera lakukan sholat. Demikian juga Nabi kalau mendapatkan hal yang genting, lakukan sholat. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan istikharah ma'ruf ya caranya. Itu dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat dan hindari di waktu-waktu larangan. Karena sholat istikharah ini ya lebih mirip dengan sholat mutlak, jadi bisa dilakukan kapan saja. Maka alangkah baiknya hindari waktu-waktu larangan. Ya, hindari sholat istikharah setelah subuh, setelah asar,
ketika matahari tepat di atas, ya, di atas kita di waktu sebelum zuhur kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ya. Dan doanya ma'ruf, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, sebutkan safari ila Bandung, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, sebutkan lagi, safari ila Bandung, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wasrifni an waqdur li al khaira haitsu kana thumma ardini bi. Itu adalah doa safar yang hendaknya kita hafal. Kalau tidak boleh baca, boleh, karena doa safar ini dilakukan setelah sholat. Ya, jadi kalau belum hafal, buka buku doanya, baca, nggak masalah. Ya, kemudian yang kedua, al-istisyarah, lakukan musyawarah sebelum bersafar. Ya. Berkata orang Arab, ya, tidak akan rugi, ma khaba man istasyara. Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Ya. Wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang sudah istikharah. Ini kita harus yakin. Walaupun ini pepatah Arab tapi benar. Ma khaba man istasyara, tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Wa ma nadiba man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang sudah istikharah. Orang kalau sudah istikharah, dia yakin semua takdir yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Karena dia sudah meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang hal ini baik untukku, takdirkan. Namun kalau hal ini buruk untukku, maka hindarkan dia dariku. Maka orang yang sudah istikharah, dia akan mudah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak istikharah. Ya, maka terkadang sulit dia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, innal mustasyar mu'taman, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah itu dia orang yang diberi amanah. Makanya kalau orang diajak musyawarah, berikan pendapatnya yang terbaik. Ya, demikian juga Nabi SAW mengatakan, haqqul muslim 'alal muslim sid, idza stansahaka fansah. Ya, di antaranya hak muslim antara muslim yang lain itu adalah 6. Yang disebutkan di antaranya adalah jika dia minta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat terbaik. Ya, jadi ini di antara tugas kita sebelum bersafar, musyawarah terlebih dahulu. Ini mau kemana, jalurnya kemana, apa saja yang harus disiapkan. Tanya dulu kepada orang yang sudah berpengalaman, kira-kira ya apa saja yang harus disiapkan. Ya, kemudian gimana kondisinya di sana, kondisi jalannya seperti apa, musyawarah dulu. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi jalan di sana. Jangan terlalu percaya sama Google Maps. Ya, Anda termasuk korbannya. Ya, anak ketika pulang kampung tahun berapa ya? Itu Nagreg macet luar biasa. Ini anak putar balik tuh, putar balik. Ya, kemudian Google Map itu mengarahkan untuk belok ke jalan kecil itu. Padahal anak tahu, tadinya anak putar balik itu mau ke jalan Cijapati ya. Dari Bandung ke Garut itu ada jalan namanya Cijapati, itu jalannya jarang rame karena memang tanjakannya lumayan. Nah, putar balik, kok diarahkan ke sini? Ya udahlah, bismillah, mungkin ini bagus dan anak lihat lebih dekat. Oh, ternyata Google Map nggak tahu kalau jalannya hancur. Dia tahunya jalannya ada jalan gitu. Iya, memang benar, jalannya cukup untuk mobil, tapi hancur. Luar biasa. Ya, jadi ini jalan mungkin untuk mobil off-road bisa mungkin ya. Banyak yang
patah-patah jalannya. Beberapa jalan itu harus diganjal batu dulu baru kita bisa jalan. Ya, kemudian nanti ada jalan yang tanah semua, ya, malamnya hujan. Itu sering selipnya. Jadi jalannya itu apa ya? Ini buat bannya itu dalam, tengahnya atas. Subhanallah. Anda sampai minta tolong petani di sana. Selip berapa kali? Minta tolong dipacul gitu ya. Subhanallah. Ini gara-gara siapa ini? Google Maps ya. Juga jangan terlalu percaya sama Google Maps itu ya. Mending kita tanya saja sama orang yang pengalaman. Ini kira-kira kemana? Patokannya apa? Google Maps hanya untuk membantu saja. Karena dia itu nggak tahu jalan terupdate-nya seperti apa. Mungkin jalan dulunya bagus. Ya, tapi ketika itu sudah hancur luar biasa. Ya, jalannya sudah hancur luar biasa. Kemudian yang ketiga, tasdidud duyunul halah. Tunaikan hutang sebelum bersafar. Ya, karena safar ini adalah kondisi yang sangat dekat dengan kematian kita. Sementara Nabi SAW mengatakan yughfaru lisyahid illa dain. Orang yang syahid akan diampuni semua dosanya kecuali hutang. Subhanallah. Yang syahid saja, orang yang bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, tidak akan diampuni dosa hutangnya. Ya, maka hutang ini sangat berat. Nabi SAW juga menjelaskan bahwa orang yang meninggal dalam kondisi hutangnya belum dibayar, maka dia akan tergantung. Para ulama berbeda pendapat menafsirkan hadis ini. Ada yang mengatakan tergantung, yaitu tidak akan dihisab. Sebagian lagi mengatakan tergantung, yaitu tidak akan masuk surga sampai hutangnya dibayar. Ala kulli hal, kedua-duanya berat. Tidak dihisab maupun tidak masuk surga, dua-duanya berat. Ya, dan ini bukan berarti orang yang berhutang ruhnya gentayangan. Ini salah paham ya. Ruhnya mu'allaq. Oh, berarti berhutang tuh gentayangan tuh. Bukan. Maksudnya tidak dihisab atau tidak akan masuk surga terlebih dahulu. Ya, dan Nabi SAW mengatakan ad-dainu maqdi. Hutang itu harus dibayar. Ada orang ramah ketika berhutang. Ketika ditagih, oh, Masya Allah ya. Dan Nabi SAW mengatakan man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang lain, dia ingin bayar lagi, maka Allah akan permudah untuk membayarkannya. Tapi kalau dia ambil harta orang lain, ingin merusak hartanya, dia niat gak akan bayar, maka Allah akan hancurkan dia. Ya, maka kalau berhutang boleh dalam kondisi terdesak, tapi kita harus niat membayar. Ya, bisa jadi niat di awal iya membayar, tapi pas ada uang niatnya hilang lagi. Ya, maka kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun yahillu 'irduhu 'uqubat. Orang yang menunda-nunda hutang itu kezaliman, boleh digibahi, boleh dihukum oleh pemerintah. Ya, maka hutang ini adalah suatu yang berat. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita untuk menunaikan hutang sebelum bersafar. Ini tentu kalau uangnya ada. Ya, Nabi SAW mengatakan ittaqi da'watal madhlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, safar we bisa, jalan-jalan we bisa, utang can dibayar. Doakeun ah. Hati-hati itu ya. Ya. Kemudian keempat, akhdhul ihtiyatil lazima linuzah wa safar. Siapkan kebutuhan safar dengan baik. Mungkin di zaman kali ini itu siapkan remnya, siapkan bannya, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan kalau terjadi sesuatu di jalan, kata Nabi SAW, maka ucapkan Bismillah. Kalau misalkan kita lagi naik mobil nih, tiba-tiba masuk lubang, ucapannya apa? Bismillah. Gitu ya.
Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Jadi ini hadis berkaitan dengan Abul Malih dari bapaknya, bahwa suatu ketika beliau membonceng Nabi SAW. Kemudian kendaraan atau hewan yang dikendarainya itu tiba-tiba terperosok. Maka orang itu mengatakan ta'isya syaitan, celaka syaitan. Kata Nabi SAW, la taqul ta'isya syaitan, jangan kamu ucapkan celaka syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azam hatta yakuna mithlal bait. Kalau engkau ucapkan itu, syaitan akan terus membesar sampai sebesar rumah. Wa yaqulu biquwwati walakin qul bismillah. Ya. Syaitan membesar, kemudian dia akan mengatakan dengan sebab kekuatanku, akhirnya dia terperosok. Akan tapi hendaknya engkau ucapkan bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Kalau kita ucapkan bismillah, maka syaitan akan terus mengecil sampai seperti lalat. Subhanallah. Ini sabda Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, maka kalau kita terperosok, sunnahnya apa? Bismillah. Tapi kebiasaannya apa? Astagfirullah. Ini nggak ada salah juga, karena tidaklah ada musibah yang menimpa kita kecuali disebabkan dosa. Tapi yang lebih tepat yaitu Bismillah. Ya, kalau kita lihat teks hadisnya, yaitu ucapannya Bismillah. Ya, jadi astagfirullah tidak salah juga. Ya, terutama ibu-ibu di rumah tuh, itu banyak astagfirullahnya. Anak numpahin susu ke karpet, astagfirullah. Ya, apalagi astagfirullah. Jadi ibu-ibu tuh nggak sadar tuh istighfarnya udah banyak. Ya. Alhamdulillah, kalau dalam kondisi apapun yang keluar dari lisan kita adalah zikir, itu masih baik. Alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Ya, dan kisah masyhur ya, bagaimana Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, beliau menjadi imam itu karena apa? Doa orang tua, doa ibu. Jadi ketika beliau waktu kecilnya sempat berbuat kesalahan, kata ibunya apa? Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jadi kalau anak kita bikin macam-macam, nah doakan ya, mudah-mudahan kamu lulus Libya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kamu apa? Gitu ya. Jadi ulama di kota Mekah, pengajar di Masjid Nabawi, seperti itu. Kemudian yang kelima, keluar di hari Kamis kalau memang memungkinkan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 2789. Agak percepat ya. Kemudian yang keenam, at-taudi', yaitu ucapkan salam perpisahan. Bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau mengucapkan ketika hendak bersafar atau ada orang yang akan bersafar, coba mendekat kepadaku. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, astagfirullah dinak wa amanatak wa khawati ma'amalik. Saya titipkan kau kepada Allah, agamamu, amanahmu, dan akhir usiamu. Karena orang mau safar sangat dekat dengan kematian. Ya, ini yang diucapkan orang yang ditinggalkan. Ya. Adapun orang yang meninggalkan, apa doanya? Astaudi'ullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Saya titipkan kau kepada Allah, yang siapa saja yang menitipkan sesuatu kepada Allah tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sia-sia. Ada juga dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayat Abu Daud, dalam riwayat Tirmidzi boleh kita katakan zawwadakallahu taqwa.
Sebagaimana seorang berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ingin bersafar. Fazawidni, tolong berikan saya bekal." Ya. Maka Nabi SAW mengucapkan apa? Zawwadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah memberikan perbekalan kepadamu dengan ketakwaan. Ya. Jadi yang terbaik dari orang yang ditinggalkan adalah titipi perbekalan doa, ya, bukan apa kicimpring, opak jampang, ya. Itu bagus juga, cuman yang terbaik apa? Doa. Zawwadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah membekalimu dengan ketakwaan. Kalau orang sudah takwa, dia mau meninggal, mau selamat, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa ghafara dzambaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, dan mudah-mudahan semua urusanmu dipermudah. Itu doa safar yang lain, ya. Kemudian adab yang ketujuh, tajannub safaril muslim wahdahu, hindari bersafar sendiri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah, ma'alam ma sara raqibun bilailin wahdah." Kata Nabi SAW, kalau seorang itu tahu apa yang aku tahu, niscaya tidak akan ada orang yang berani bersafar sendirian di malam hari. Maka usahakan kalau bersafar, terutama di malam hari, itu bersama orang lain, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalanan. Demikian juga berdasarkan hadis Nabi yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, ar-raqibu syaitanun wa raqibani syaitanani wa thalathatu raqbun. Orang yang mengendara satu orang syaitan, dua syaitan, tiga itulah kelompok. Maka disunahkan minimalnya tiga, ya, disunahkan minimalnya 3 orang. Ini kalau memungkinkan, ya. Kalau ini karena yang seperti ini sifatnya biasanya anjuran, ya. Berkaitan dengan adab ini sifatnya anjuran. Ya, kalau memungkinkan maka jangan kita bersafar kecuali dengan 3 orang. Tapi kalau tidak memungkinkan dan perkaranya darurat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar mengomentari hadis ini, "Asy-syaitan huwal ba'idu an khairir rafiq wa aunihi." Syaitan di sini maksudnya adalah orang yang jauh dari kebaikan teman dan pertolongannya. Fala ya'man 'alal musafir an ta'taridahu syayatin. Maka orang yang bersafar sendiri tidak menutup kemungkinan akan diganggu oleh setan yang banyak. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang lain, "Asy-syaitanu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Syaitan itu lebih dekat dengan orang yang satu, dan kalau dari 2 orang dia akan lebih menjauh. Ya, makanya para bujang yang sudah mampu menikah jangan lama-lama untuk menikah. Asy-syaitanu ma'al wahid. Syaitan itu senang bersama yang sendiri. Ya, dari yang berdua itu akan lebih menjauh, apalagi sekarang hidup di zaman fitnah, ya, hidup di zaman fitnah, maka tidak harus menunggu sarjana untuk menikah, ya, tidak harus menunggu selesai kuliah untuk menikah. Kemudian yang ke-8 yaitu tunjuk siapa yang menjadi pemimpin safar. Kata Nabi SAW, "Fal yu'ammirhu ahadahum." Hendaknya mereka memilih siapa yang dijadikan pemimpinnya, dan kalau sudah ditunjuk sebagai pemimpin maka harus ditaati. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Kata Nabi SAW, siapa yang mentaati amir maka dia telah mentaatiku. Kemudian jangan lupa doa bersafar atau sebelumnya doa naik kendaraan. Subhanalladzi, bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian tambahkan doa safar. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya. Kemudian apa?
Allahumma inni nas'aluka fi safarin hadzal birra wa taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safaran hadza wa ati 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifati fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Kemudian ambil pelajaran dari perjalanan, ya. Misalkan dengan kita menyetel kajian di jalan, mendengarkan murotal, ya, sehingga setan menjauh dari kita. Jangan sambil dengar musik, ya, karena musik ini dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq mizmarus syayatin, serulingnya atau kecapinya setan, serulingnya setan, ya. Jadi ketika ada budak yang bernyanyi di sisi Nabi SAW, kata Nabi SAW, kata Abu Bakar As-Siddiq, amizmaru syayatin inda Rasulillah. Apakah ada seruling setan di sisi Rasulullah? Jadi Abu Bakar tidak tahu kalau khusus di hari Id itu diperbolehkan, ya, adanya senandung-senandung dan musik, yaitu dalam bentuk musik yang dikecualikan, yaitu apa? Ya, duf, ya, duf yaitu rebana dari satu arah yang tidak ada keceriknya, itu yang diperbolehkan. Dan Nabi SAW mengatakan la tashabul malaikatu rafqatan fiha kalbun wala jaras. Malaikat tidak akan menyertai satu kelompok yang di sana ada anjing dan ada lonceng. Lonceng saja menyebabkan malaikat keluar, apalagi kalau musik. Kemudian yang ke-12, mura'atu adabit thariq, perhatikan adab-adab jalanan. Ya, alhamdulillah kalau kita di Indonesia ini termasuk yang lebih teratur. Kalau di Saudi, ketika Anda tinggal di sana, jarang orang pakai lampu sen. Belok-belok saja. Makanya teman anak orang Rusia itu tiap hari marah, karena anak dulu sebelum ada kendaraan itu nebengnya sama orang Rusia. Tiap hari marah-marah. Subhanallah. Karena orang Rusia itu mungkin karena negara ini, ya, dia minoritas, kemudian dulunya mungkin negara jajahan, jadi emosinya agak cepat tinggi. Ya, beliau terkadang ya seperti itu, nggak sabar karena emang ujiannya luar biasa. Ya, dan ketika anak dari mobil pun pernah, ya, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang, ya cuma gini aja. Ya, mungkin kalau di kita udah rame itu banyak. Dia cuma gini aja, ya udah anak juga oke. Jalan lagi, subhanallah. Ya di sana cukup gini aja. Kalau tabrakan tuh gini aja. Ya, makanya di sana mobil penyok-penyok biasa, ya. Ya, mobil apapun disimpannya di luar, penyok-penyok biasa. Ya, padahal mobil-mobil yang kalau di negara kita itu mobil mewah, ya, Lexus, Audi, kemudian apalagi James, ya, GMC itu biarkan saja mereka, banyak yang jarang dicuci, nggak ada garasi, biasa saja. Ya, jadi harta itu ada di di tang. Ya, padahal memang kondisinya seperti itu, Pak. Di sana itu jarang orang punya garasi karena memang jarang orang punya rumah satu. Ya, jadi kalau yang di daerah perkotaannya itu tanah sangat mahal. Sehingga satu suko, satu rumah flat itu ada beberapa keluarga. Otomatis kalau gitu susah, ya, garasinya jarang ada. Kemudian yang ke-13 yaitu takbir dan tahlil serta bertasbih. Disebutkan oleh Jabir, kunna idza sa'idna kabarna wa idza nazalna sabbahna. Kalau kami naik ke tanjakan kami bertasbih, dan kalau kami turun bertakbir, kalau turun bertasbih. Naik bertakbir, turun bertasbih. Dan kalau safar di malam hari maka diiringi dengan doa. Ya. Kemudian ya ini mungkin karena sudah habis waktunya, Pak Haji. Sudah? Sekitar 5 menit lagi. Kemudian berdoa kalau sudah masuk tujuan suatu kampung, ya. Bisa dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
atau dengan doa yang lain yang sanadnya dihasankan oleh sebagian ulama, yaitu Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna wa rabbal ardina sab' wa ma aqlalna wa rabbas syayatina wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharaina fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha, dan seterusnya. Ini diantara doa yang bisa diucapkan. Tapi yang lebih simpel, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian lakukan adzan dan sholat. Jadi ketika safar, syariat adzan tetap ada. Sebagian orang nggak mau adzan. Apa alasannya? Safar. Lah, adzan saja, nggak masalah. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis ada orang yang mengembala kambing, kemudian dia adzan. Ya, ini penyebab dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adzan ini pahalanya sangat besar. Tidak ada satu makhluk pun yang mendengarkan adzannya kecuali itu akan menjadi pahala untuk orang dia. Yang lebih besar dari jadi imam itu pahalanya besar. Ya, imam kalau benar, setiap pahala sholat yang di belakangnya itu imam dapat juga. Yang lebih besar pahalanya dari imam siapa? Muadzin. Karena beliau memanggil semua orang untuk sholat, termasuk yang tidak ke masjid. Yang lebih besar lagi siapa? Orang yang membangunkan masjidnya. Ya, orang yang membangunkan masjidnya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Dalam riwayat yang lain, walaupun sekecil burung kandang burung. Ya, kandang burung itu kira-kira harganya berapa, Pak? Yang suka punya burung, kandang burung berapa satu? Nggak tahu. Taruhlah 200.000 ya. Taruh 200.000 yang murahnya, 200.000. Maka kalau ada panggilan untuk renovasi masjid atau bangun masjid, gak usah minder walaupun kita hanya bisa infak 200.000. Bahkan dalam satu riwayat wala asghar. Bahkan walaupun lebih kecil dari kandang burung, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya pahala kalau kita membangun masjid. Kemudian adab terakhir ya yang ana sebutkan, itu ya, hindari tempat-tempat fitnah. Ya, jangan bersafar ke tempat-tempat fitnah ya. Ya. Tempat fitnah itu seperti apa? Ya, tempat yang di sana bukan cuci mata tapi mengotori mata. Ya, ya kan orang mau kemana Pak? Cuci mata. Wah, cuci matanya kayak gini. Ya. Ya usahakan kalau kita misalkan ke laut, kemana, hindari tempat-tempat yang terlalu padat. Karena kita susah menjaga pandangan kita. Ya. Tapi pilih tempat-tempat yang kosong ya, supaya benar-benar refreshing kita itu terhindar dari dosa. Ya. Dan kalau di sini kan memang seperti itu ya. Tapi kalau di Saudi itu orang Pak, ibu-ibu ke pantai masih pada pakai kerudung besar, masih pada pakai cadar. Ya, renang pun masih seperti itu. Jadi aman ya kalau di sana. Di sini, subhanallah. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu jangan lupa ya untuk doa ketika pulang. Doanya sama, hanya ada tambahannya ayyibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Kemudian kabarkan keluarga sebelum sampai, karena khawatir keluarga belum siap, terutama istri belum siap. Kalau kita hendak pulang, khawatir kalau pulang istri belum siap, akhirnya kita ilfil. Ya, akhirnya kita jadi tidak sayang lagi. Oh, ternyata dia. Ya, maka kita berikan kabar terlebih dahulu sebelum pulang. Ya, dan sunnahnya juga, dan ini banyak yang ditinggalkan, yaitu ya, sebelum sampai ke rumah kita mampir dulu ke masjid, sholat 2 rakaat. Aduh, saya capek saya. Ya, kadang baru nyampe mana udah diteleponin ya sama istri.
Udah nyampe mana? Udah nyampe mana? Wah, ya. Jadi gak sholat 2 rakaat, padahal itu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi sebelum sampai ke rumah kita melipir dulu ke masjid, sholat 2 rakaat. Apa hikmahnya? Kita sudah wudhu, ya, kita bersyukur kepada Allah terhadap safar yang tadi dilakukan, alhamdulillah selamat. Kedua, kita menjadi lebih refresh, lebih fresh lagi, ya, karena kita sudah wudhu. Dan sebelum masuk disunahkan untuk siwakan, maka kita masuk ke rumah dalam kondisi fresh, ya, tidak dalam kondisi yang kacau, ya, dalam kondisi yang kurang mengenakan untuk dilihat, ya. Dan sebagian ulama membolehkan walimatus safar. Mungkin ini saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Buka tanya jawab atau enggak usah? Buka. Ada yang bertanyakan? Insyaallah tidak ada ya, jelas insyaallah. Ada, silakan. Ya. Di? Oh iya. Di pantai. Jadi 12 hari itu di rumah, 12 hari di pantai. Nah, dalam perjalanan ini apakah anak itu masuk dalam hukum safar? Karena ini kan secara rutin, jadi terprogram. Di mana tuh? Jauh jaraknya? Jaraknya itu kalau lihat dari Nautica Mais itu sekitar 60 meter masuk di daratan. Dari rumah ke tempat kerja Bapak? Dari rumah kerja itu mungkin sekitar 3 kilo, terus 1.800 kilo. Oh jauh. Jauh. Tempat kerjanya jauh ya? Jauh. Oh. Ya. Nah, nanti di tempat kerja itu apakah masuk dalam safar? Karena itu kan kita artinya rumah kedua, ya. Iya. Rutin. Ya. Baik. Ya, mengenai bagaimana batasan safar ini perselisihan yang panjang. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan puluhan pendapat, bukan 1 2 lagi, puluhan. Ya, namun ya kalau sudah 80 km, mayoritas ulama mengatakan itu safar. 80 km. Itu kurang lebih 16 farsakh ya. 16 farsakh dalam hadisnya itu. Ya. Namun ya ini sebagian ulama mengatakan itu bukan batasan. Batasannya dikembalikan kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat kapan memandang itu safar. Gimana cara membedakannya? Kalau dia mau jalan, persiapan dulu tuh. Ya, lihat dulu gimana kondisi mobil, kemudian dia persiapan bekalnya. Oh, ini safar. Berarti kapan apa? Nyaba. Nah, ini kalau kata orang Sundanya ya. Nyaba itu bahasa kitanya apa? Safar. Ya, sehingga ada orang yang bertanya, "Apa mau safar ya?" Berarti ini sudah dianggap safar. Jadi menurut sebagian ulama, dan ini diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum berpandangan safar dikembalikan kepada urf. Tapi kalau kita lihat mayoritas ulama itu mengatakan safar kalau sudah 80 km lebih. Jadi ini perkara yang ya kita harus lapang dada. Kalau anak pribadi lebih milih yang pendapat jumhur ya. Jadi selama kurang dari 80 km anak tidak menganggap itu safar. Nah, tapi kalau yang lain misalkan mau berpandangan berdasarkan urf, silahkan saja, gak ada masalah, karena yaitu permasalahan yang kita harus lapang dada. Ya, misalkan Bogor ke sini safar, menurut orang yang memandang urf itu safar. Ya, tapi kalau dari segi jarak belum safar. Ini pembahasan yang panjang ya. Ini ilahnya itu apa gitu. Sebabnya itu apa ya, tapi kalau anak pribadi biasanya lebih ngambil jarak aman ya, itu 80 km, dan ini mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama, dan berhadapan dengan mayoritas ulama itu perlu dalil yang kuat ya. Jadi seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang beda kampung saja safar, padahal nama kotanya masih sama ya, ini kurang tepat ya. Beda kampung safar ya, ini kurang tepat. Ini terus bagaimana dengan kasus bapak tadi?
ya 12 hari, maka di perjalanannya 1800 km ya, dari rumah ke tempat kerja itu safar jelas di perjalanannya. Tapi kalau sudah sampai maka bapak mengambil hukum mukim, karena bapak tahu akan tinggal lebih dari 3 hari, lebih dari 4 hari, 4 hari ke atas, maka itu ngambil hukum mukim. Kecuali kalau bapak ke sana tidak tahu kapan selesainya, maka boleh mengambil hukum safar. Nabi pernah 19 hari terus sholatnya jamak qashar. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu kapan selesainya. Tapi kalau kita sudah tahu ini bakal lebih dari 4 hari, maka kita langsung mengambil hukum mukim. Jelas Pak ya? Allah Ta'ala a'lam bishawab. Tapi di jalannya itu safar. Dalil 4 harinya ya ada apa ya? Karena tidak ingat sekarang ya. Yang jelas di antara dalil yang biasa dijadikan dalil itu bahwa tidak ada atau tidak boleh seorang wanita bersafar ya jarak 4 hari 1 hari 1 malam. Ini berkenaan dengan jaraknya. Adapun 4 harinya ya anak tidak ingat sekarang, namun yang jelas itu pun mayoritas ulama. Pendapat 4 hari ini dikatakan mukim itu pendapat mayoritas ulama. Ya, berdasarkan kejadian Nabi SAW. Ya, Nabi ya ketika tahu ini akan tinggal lebih, kalau tidak salah ketika hijrah ya, hijrah ke mana tuh, Aqabah atau hijrah ke, yang jelas Nabi ketika bersafar dan tahu itu lebih dari 4 hari, maka Nabi langsung menyempurnakan sholat. Tapi kalau tidak tahu ya seperti dalam peristiwa apa tuh ya, haji atau apa, itu 19 hari, oh bukan haji, ketika menyerang suatu daerah ya, 19 hari tidak tahu kapan pulangnya. Kalau tidak tahu, maka ketika itu Nabi SAW terus jamak qashar. Ya, jadi menggabungkan beberapa kejadian Nabi SAW di hadis tersebut. Ya Allah alam, namun anak sekarang kurang begitu ingat kejadian apa yang 4 hari itu. Yang jelas itu yang diambil kesimpulannya oleh para ulama kita. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala. Walaupun ini juga diperselisihkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan antum mahasiswa di sini safar. Ini pendapat beliau. Ya, jadi mahasiswa orang Indonesia yang belajar kepada beliau 4 tahun, 5 tahun, antum bersafar, boleh untuk ya jamak qashar. Ya, ini pendapat beliau. Kita harus lapang dada dalam urusan hal seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Ya kalau fi amanillah itu kan doa umum ya. Jadi doa umum. Doa yang bersifat umum, kan boleh kita doa yang bersifat umum ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, mudah-mudahan itu kan maknanya sama, fi amanillah, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Tapi kalau doa yang lebih tepat dengan hadis adalah doa yang tadi kita sebutkan, astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalika. Ini yang lebih tepat. Atau dengan doa yang kedua, zawwadakallahu taqwa ya wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Ya. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Ini dengan dua ini sesuai dengan nas hadis. Adapun yang tadi itu selama tidak diyakini hadis maka tidak masalah. Tapi kalau itu diyakini hadis maka ini yang bermasalah, karena dalam hadisnya bukan seperti itu. Ya, hadisnya yang barusan kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika bermukim maupun ketika bersafar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.